Tahun 2020 pun pileg di Aceh diikuti oleh leboh partai ulama. Yang pertama partai PDA Gapdat, yang kedua dan yang ketiga partai PAS Aceh. Dan pada kesempatannya katanya akan sedikit berbincang menakar sejauh mana simpatisan rakyat Aceh terhadap partai ulama, sejauh mana dukungan rakyat Aceh kepada partai ulama pada pileg 2020 menuju DPRA dan DPRK, dan ini berdasarkan analisis daripada partai-partai yang telah mengikuti kontestan sebelumnya, yaitu partai PDA yang telah mengikuti kontestan 3 kali berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara Lun Ban Bandung yang di seluruh Aceh, bak kesempatannya kita bahas siat tentang antusias daripada rakyat Aceh dalam rangka mendukung ulama dalam hal berpolitik, baik di pileg untuk tingkat 1 ataupun tingkat 2. Saudara-saudara sekalian, paling-paling ke pileg yang kana di Aceh yang diikuti oleh partai lokal dan satu partai ulama, iaitu PDA, yang bak kali pertama gepenan dengan Partai Daulat Aceh. Dan ternyata 2 dan 3 pemilihan PDA yang menamakan dirinya Partai Ulama ternyata tidak sanggup meraup simpati rakyat Aceh dan hidup magap-magap. 3 PDA-nya sabi-sabi payah ubahnan karena minimnya anggota ataupun perolehan suara, sehingga minimnya anggota legislatif di parlemen, termasuk di DPRA hanya 1 orang pada kali pertama dan kedua. Kemudian pada kali ini mungkin sedikit ada perubahan. Saudara sekalian, dan pada pileg 2020 pun nyawa leboh partai ulama. Yang pertama partai PDA, partai Awai, partai Incumbent, dan partai Gapdat, juga partai PAS Aceh. Dan gedanya takar daripada simpatisan rakyat Aceh ataupun dukungan rakyat Aceh terhadap partai ulama nyo juga menurut realita yang ada di lapangan di tengah-tengah rakyat Aceh juga masih kurang, karena rakyat Aceh lebih mempercayai ulama untuk memimpin umat. Urang Acehnyo lebih dipercaya ulama untuk pimpin daya dan pimpin umat, sehingga rakyat Aceh memang kurang percaya kepada ulama apabila ulama berpolitik. Karena rakyat Acehnyo takut ulama bila berpolitik, ulamanya akan berbalut dan berbaur dengan fitnah. Menan saudara sekalian, karena di dalam berpolitiknya sangat gencar fitnah. Tidak mungkin di dalam politik tidak ada fitnah, karena dalam politik pasti saling menjatuhkan. Menyohana menjatuhkan kakeh hana menang. Nyana realita yang tak kalian jino. Dan bahkan jino katakan dengan sabah permasalahan di Aceh, iaitu dengan kasus daripada revisi kanun LKS-nya, terkesan sabah partai politik yang sudah mulai menggunakan hal tersebut untuk menyerang partai lain, sehingga nyawa yang terjadi fitnah memfitnah. Maka rakyat Aceh lebih mendukung ulama memimpin daerah daripada untuk memimpin partai politik ataupun untuk duk bacalek DPRA ataupun DPRK. Saudara sekalian, berdasarkan pengalaman yang kau ikut,
PDA lega turut di bak parlimen ternyata diji lagi PDA nya lagi nak lagi ulat dia bate hut sehingga partai-partai pun udip jih megap-megap. Saudara sekalian, tetapi untuk tahun 2020 punya nah sedikit perubahan menurut kalian. Ada sedikit perubahan dan reaksi daripada rakyat Aceh. Kemungkinan 2020 punya Partai Ulama akan bacut sebagaimana tuntun yang kau ikut dengan bertambahnya Partai Ulama. Namun kebanyakan dukungan daripada rakyat Aceh maksimal ataupun kebanyakan ataupun mayoritas dukungan rakyat Aceh tidak kepada Partai Ulama, karena rakyat Aceh lebih mempercayai ulama untuk memimpin umat dan memimpin daerah, dan rakyat Aceh banyak yang tidak menginginkan ulama berkecimpung dalam politik karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Maka saudara sekalian, apabila abu-abu gedanya walid-walid gedanya singa, mandum-mandum gure-gure gedanya kagi bak parlimen, dan melakir ba Allah semoga adanya perubahan Aceh ke depan dan beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam fitnah. Inilah saudara sekalian sedikit analisis berdasarkan fakta dan realita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.